Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari teknik lain dari pengurutan yang disebut dengan bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara terus-menerus berpindah ke posisi yang tepat. Dan itulah dinamakan bubble, yang memiliki arti gelembung. Secara sederhana, bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai data dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Intinya adalah bahwa dalam bubble sort dia akan pada setiap langkah, dia akan membandingkan antara data yang berurutan atau berdampingan. Nah, ketika dia lebih besar, data sebelumnya lebih besar, dalam kasus ascending, maka dia akan ditukar. Sebaliknya, pada kasus descending, ketika data sebelumnya itu lebih kecil, maka dia akan ditukar. Berikut ilustrasi dari proses bubble. Saya memiliki data 31842. Sebagai kasus ascending, kita bisa lihat bahwa caranya adalah membandingkan antara data pertama dengan data kedua terlebih dahulu. Bandingkan data pertama dan kedua, bila pertama lebih besar, maka tukar. Dalam kasus ini, data sebelumnya adalah 3 dan 1. 3 lebih besar dari 1, sehingga ada proses penukaran, yaitu 31 menjadi 1 ke 3, sehingga menghasilkan pada iterasi berikut ini menghasilkan 13842. Iterasi kedua, membandingkan data kedua dengan data ketiga. Data kedua dengan data ketiga. Ketika data kedua lebih besar, maka tukar. Dalam kasus ini tidak ada penukaran, karena data kedua sudah lebih kecil dari data ketiga. Langkah berikutnya, atau iterasi berikutnya, membandingkan antara data ketiga dan data keempat. Bila data ketiga lebih besar, maka ditukar. Dalam hal ini ada penukaran 8448. Kenapa? Pada data sebelumnya, 8 lebih besar dari 4, sehingga ada penukaran, sehingga hasilnya menjadi 48. Dan langkah selanjutnya adalah membandingkan data keempat dengan data kelima. Dalam hal ini, pada data sebelumnya, 8 lebih besar daripada 2. Artinya, berarti ada penukaran antara data 82 menjadi 28, sehingga menghasilkan data 13428. Nah, pada tahap pertama ini, dicek apakah sudah urut untuk semua langkah. Ternyata jawabannya tidak, karena masih ada proses penukaran pada langkah-langkah pada tahap pertama ini. Maka diulangi lagi, membandingkan data pertama dengan data kedua, kedua dengan data ketiga, ketiga dengan data keempat, keempat dengan data kelima, dan begitu seterusnya. Pada tahap kedua ini, prosesnya sama dengan tahap pertama, yaitu membandingkan untuk setiap masing-masing data yang berurutan, dan kita lihat bahwa semua langkah di sini juga belum terurut, karena masih ada pertukaran di sini. Karena data 42 itu lebih 4 lebih besar dari 2, masih ada pertukaran, sehingga menghasilkan data seperti ini. Sehingga kita harus mengulangi lagi dengan tahap berikutnya. Pada ketiga ini sama seperti tahap pertama maupun kedua, membandingkan setiap masing-masing mulai dari 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan begitu seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini, pada iterasi terakhir pada tahap ketiga, data sudah terurut. Namun, kalau kita cek pada iterasi di dalamnya, masih ada proses penukaran di sini. Sehingga perlu ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya pada proses keempat, iterasi pada langkah 4 itu sama dengan proses pertama, kedua, dan ketiga, membandingkan data 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini, pada tahap terakhir ini sudah tidak ada pertukaran kembali. Tidak ada pertukaran, maka sudah urut untuk semua langkah. Maka tidak ada proses pertukaran dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan proses di atas, pada proses ketiga data sudah terurut dengan benar. Tetapi, algoritma bubble sort tetap berjalan sehingga proses ketiga berakhir.
Proses keempat masih terus berjalan karena pada algoritma bersort maksud true itu adalah tidak ada satupun pertukaran pada suatu proses atau setiap tahap tersebut. Proses keempat ini, maaf ini keempat, dilakukan untuk verifikasi data. Oke, perhatikan di sini, pada langkah pertama atau tahap pertama, ada 4 iterasi atau ada 4 proses. Sedangkan jumlah array kita ada 5. Langkah kedua juga sama. Demikian juga ada langkah ketiga dan keempat. Nah, ini bisa kita generalisasi untuk setiap tahap, setiap tahapan atau setiap langkah, maka terdapat n-1 dari array itu sendiri. Misal, jumlah elemen array adalah n, maka jumlah iterasi setiap langkahnya adalah n-1. Dan proses ini sebagai kondisi di mana kita akan menyetop, berhenti iterasi atau proses tersebut ketika sudah tidak ada lagi pertukaran. Sehingga dari sini kita bisa membuat flowchart adalah sebagai berikut. Pertama, baca array i, ini sebagai nilai awal, tukar itu true, artinya pada proses ini kita masih memerlukan suatu pertukaran. Cek apakah perlu tukar. Maka dalam iterasi ini, tukar diubah menjadi false. Karena kita sudah masuk dalam loop, tetapi kita ada proses penukaran di sini. Proses penukarannya tadi apa? Untuk setiap langkah, setiap tahap, maka mulai dari 1 hingga n-1. Bandingkan setiap data yang berurutan, i dengan i plus 1, jika dia lebih besar, maka tukar. Jika tidak, kembali ke nilai tukar true, masih true. Kalau ada pertukaran, maka tukar kembali ke true. Begitu seterusnya sampai tahap iterasi selesai pada langkah pertama. Cek kembali apakah tukar masih true atau tidak. Coba perhatikan di sini. Artinya apa? Ketika masih ada proses penukaran, maka tukar bernilai true. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada pertukaran sama sekali, karena di sini ada false, maka tukar akan bernilai false. Maka akan menghentikan proses looping pada proses penukaran di sini. Nah, ini kenapa perlu di sini ada false dan di sini ada true. Ya. True dipakai untuk menyatakan bahwa masih ada proses penukaran dalam iterasi ini. Tapi kalau ini sudah tidak ada proses penukaran, artinya sudah terurut secara mutlak, maka tukar akan bernilai false pada loop yang terakhir. Begitu seterusnya. Sehingga iterasi akan berhenti. Dengan demikian, kita bisa membuat suatu pseudocode algoritma menjadi seperti ini. Misalkan diberikan array A, di mana diberikan n data, kemudian diurutkan naik, maka selama tukar masih bernilai true, kasih tukar sama dengan false. Dan ini dilakukan suatu nilai pertukaran atau ada proses penukaran di sini untuk checking apakah masih ada pertukaran atau tidak. Yaitu dengan apa? Untuk setiap 1 hingga n-1 dan cek apakah perlu ditukar. Ketika masih ada proses penukaran, maka tukar akan bernilai true. Begitu seterusnya. Nah, ketika tidak ada pertukaran, otomatis di sini tidak tukar true ini tidak akan terjadi. Sehingga tukar akan menjadi false. Begitu seterusnya. Implementasi ke dalam program. Coba kita perhatikan, kita memberikan nama fungsi, definisi, tukar sama dengan true, ini sebagai inisial awal bahwa kita akan masuk ke proses pertukaran atau sorting. While true, tukar, selama di sini bernilai benar, maka proses akan berjalan. Tukar sama dengan false. Sesuai dengan tadi, for j in range length A-1. Ya. Jangan bingung, di sini saya menggunakan I, di sini menggunakan J.
Saya kira nggak ada masalah selama kita menggunakan konsisten dalam coding selanjutnya. Kenapa len A-1? Karena kita ingin meloop 1 hingga N-1. Nah, ini ada proses untuk cek apakah masih ada nilai yang lebih besar. Nah, kalau dia sebelumnya lebih besar dari setelahnya, maka bertukar. Maka tukar sehingga berubah lagi menjadi true. Artinya masih ada proses pertukaran dalam iterasi berikut ini. Saya akan memberikan contoh sekali lagi. Misalkan A adalah, saya memberikan nilai array A, 15, 13, 17, 18. Maka inisial tukarnya adalah true. Cek tukar, masih true. Ubah tukar menjadi false. Nah, kita masuk ke loop. I sama dengan 0, maka cek data ke 0 dengan data pertama, yaitu 15 dengan 13. Dinilai true, sehingga perlu ada pertukaran 13, 15, 17, 18. Ditukar di sini. Sehingga tukar bernilai true. Cek lagi. Berarti di sini tukar jadi true. Tukar false sudah menjadi true di sini. Karena masih ada proses pertukaran. I sama dengan 1, cek. I1 15, I2 17. False. Nilai tetap, tukar masih true. Kenapa masih true? Karena pada proses sebelumnya, true sudah berubah menjadi, tukar sudah berubah menjadi true. Sehingga pada iterasi ini, tukar nilainya true. Kedua, cek, mohon maaf, di sini harusnya 2 dengan 3. Ini A2 sama dengan 15. Ini A3 sama dengan 17, bernilai false. Maka nilai tetap. Maka tukar masih bernilai true. Hasil akhir ini sudah terurut sebenarnya, namun kondisi tukar masih true. Sehingga diulangi loop while-nya. Dia kembali cek tukar masih true. Nah, di sini adalah proses verifikasi. Verifikasi, cek loop I sama dengan 0. 0 dengan 1, 15, 13, 15 ini nilai false. Ini tetap tukar false. Kenapa false? Karena tidak ada proses penukaran. I kedua, cek I1 sama dengan 1, A1 15, A2-nya 17 bernilai false. Nilainya tetap, tukar masih false, karena tidak ada proses pertukaran. I kedua, mohon maaf, di sini harusnya 2, dan di sini harusnya 3. A2 ini harusnya 17, A3-nya 18, false, maka nilainya tetap. Di sini tukar false. Hasil akhir sudah terurut dan kondisi tukar ada false, maka program berhenti. Demikian penjelasan tentang bubble sort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.